Kenyataan pahit pas pakai arsitek. Kita nggak mau nyalahin dari sisi kliennya, karena mereka adalah pengguna, pasti mereka punya ekspektasi sebelum mereka beli. Dan dia juga udah mengerti bahwa tidak semua arsitek kayak gitu, dan ya mungkin dia kebetulan zong aja. Di slide ketiga, dia bilang render tidak sama dengan ekspektasi di realita. Nah, ini kita sebagai arsitek juga harusnya bisa menjelaskan bahwa apa yang ada di portofolio kita itu hanya ilustrasi dan itu tidak mewakili apa yang akan mungkin terbangun, karena pada kenyataannya harus disesuaikan dengan siapa yang ngelaksanain, siapa yang ngawasin, di mana anggarannya, dan kesediaan materialnya. Makanya arsitek yang baik itu tidak mengatakan bahwa dia bisa membangun 100% persis sesuai dengan desainnya. Ada kemungkinan koreksi, ada kemungkinan fleksibilitas. Yang kedua ini arsiteknya nggak fleksibel, jadi susah diatur katanya. Ini mungkin arsitek-arsitek yang pada idealis gitu ya. Ya, jadi di sini juga sama. Jadi arsitek juga harus menyampaikan madhab desainnya ini apa. Klien follow arsitek, atau arsitek follow klien, atau mix gitu ya. Nah, yang jadi masalah di sini mungkin klien mengira ini arsiteknya mungkin harusnya arsitek follow klien gitu. Tetapi yang terjadi adalah klien yang follow arsitek. Nah, makanya ini harus jelas. Posisi arsitek ini adalah konsultan jenis apa. Nah, ini lalu yang berikutnya adalah RAB-nya yang kemahalan. Nah, sebetulnya yang kayak gini ini sering terjadi ya, dan arsitek di sini tugasnya adalah selalu mengingatkan terhadap setiap konsekuensi, dimensi, estetika, dan material yang digunakan oleh klien. Karena kadang-kadang ya di kami juga yang sudah hati-hati banget untuk hal yang kayak gini, dan klien juga kalap untuk hal-hal yang kayak gini. Lalu tugas kita apa? Tetap harus ngingetin. Kadang-kadang dia tertarik dengan desainnya tapi tidak mau dengan konsekuensinya apabila terlalu mahal. Kecuali kalau kitanya memang sudah disclaimer dari awal. Sudah sering disclaimer di perjalanan dan kliennya siap dengan konsekuensinya. Nah, sering-seringlah disclaimer untuk hal-hal yang kayak gitu. Jasa desain itu tidak sama dengan jasa bangun. Jadi dia ngerasa dia bisa bayar desain tapi tidak dengan jasa bangunnya. Lalu bagaimana kita sebagai arsitek untuk bisa menyampaikan hal yang seperti ini? Lagi-lagi kita harus siap semuanya di depan, di muka ya. Jadi seperti term and condition gitu, kontrak kerja. Bahwa harga bangun itu akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi itu ya. Jadi segi material, dimensi gitu ya. Estetika dan kekuatannya tentu saja ya. Ya, Vitruvian lah ya. Nah, tetapi juga ini perlu diedukasi bahwa kalau di iklan kita atau di pemasaran kita, marketing kita nantinya, dengan menggunakan budget sebagai hook promo gitu. Karena kalau memang ngomongin anggaran kan itu sangat fluktuatif sekali, apalagi harga cepat naik belakangan ini. Sebaiknya lakukan filtering terlebih dahulu. Berapa anggaran yang siap dia bangunkan, berapa dimensi yang ingin dia bangun. Kalau misalnya kita nggak punya data itu, kita udah desainin dan ternyata budgetnya di luar ekspektasi dia, ya itu berarti ada kemungkinan andil salah arsitek juga. Kenapa? Karena tidak bisa melakukan antisipasi terhadap batasan anggaran yang diminta oleh klien. Dan yang terakhir, proyeknya mulai mangkrak, revisi mulai makin banyak. Pelan-pelan katanya arsiteknya jadi males gitu karena direvisi terus dan kayak arsiteknya lepas tangan. Jadi di sini juga agak bingung ya. Bisa jadi arsiteknya juga di sini sebagai kontraktor. Jadi klien menganggap arsitek ini adalah yang membangun juga mungkin, kalau saya menilai ya, koreksi kalau saya salah. Nah, lalu di sini bagaimana? Gini sih ya, kalau saya menilai di sini, term and condition lagi-lagi harus bagus. Jadi desain ya desain, kontraktor ya kontraktor. Itu dua kontrak yang berbeda kalau di saya. Ya harus mengalami dua fase. Agar apa? Agar ekspektasi klien pada saat desain ya desain, pada saat bangun ya bangun. Kalau mau rapih kayak gitu. Jadi kadang-kadang udah beres desain, berhenti itu kliennya mau bangun keluar gitu kan. Ya udahlah gitu. Kita bikin dua kontrak yang terpisah aja. Nah, sehingga di kontraknya yang kontraktor ini, kita juga kasih batasan kalau mau revisi apa konsekuensinya. Jadi jangan sampai klien minta revisi, kita nggak mau. Padahal sebetulnya kita kan ngerasa, waduh ini aku bayar operasional gimana? Ya udah, bebankan operasional saja kalau kayak gitu. Kalau kliennya oke, setuju dengan hal itu, ya udah ambil proyeknya. Kalau kita nggak suka, kalau klien nggak mau bayar di bagian revisi, ya jangan diambil proyeknya, sesederhana itu. Tapi Pak, nanti kalau proyeknya kurang gimana? Ya lakukan exposure, lakukan edukasi. Kalau kita memiliki value yang bagus, kita bisa dipercaya. Insya Allah kayaknya proyek itu akan selalu ada ya, meskipun hanya satu atau dua proyek ya. Jadi jangan terlalu rakus juga di situ. Jadi jangan semua asal diambil mentang-mentang ada peluang, harga sebetulnya rada nggak masuk akal, nggak make sense, ambil aja gitu kan. Janganlah seperti itu. Kita harus punya trustability, kita punya akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan saat mengambil proyek. Itu adalah kita harus siap dengan segala tanggung jawabnya, segala konsekuensi, dan mitigasi resiko yang mungkin terjadi selama proyek berjalan. Nah, ya di akhir dia merasa nggak salah sih pakai arsitek. Jadi harus cocok selera, budget, dan ekspektasi. Yang artinya, lagi-lagi ya teman-teman, kalau ngomongin selera, ya berarti kan itu ada estetika kita, berarti ada branding atau citra yang dibangun dari brand konsultan kita. Kita mau dikenal sebagai konsultan apa gitu. Tentu saja ekspektasi itu muncul karena ada janji, dan janji itu bisa dipahami sesuai dengan kontrak kerja yang ada. Buatlah kontrak kerja yang baik, di situ kita tuliskan hak dan kewajibannya
klien maupun juga kita. Jadi kita akan jelas apa yang kita dapetin, apa yang klien dapetin, apa batasannya, dan di mana resiko dari kedua belah pihak. Sehingga kita bisa sama-sama tenang saat proyek berjalan.